Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita, kontekstual Bible reading, yang pagi hari ini kita ambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 21. Efesus 3 ayat 1 sampai 21. Efesus 3, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kerajaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan di dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk pembacaannya. LAI memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Seperti kita ketahui, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi yang tulen. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Tetapi dalam perikop ini kita bisa melihat Rasul Paulus menuliskan tentang rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang yang kita tahu bukan pilihan Allah gitu ya, bukan umat Allah. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari ayat ini kita bisa belajar tentang identitas Paulus yang sangat jelas ya dari seorang Paulus. Paulus menyadari sepenuhnya mengapa dia dipenjara dan tidak ada sedikit pun ada penyesalan. Dia dipenjarakan karena Yesus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasihi Paulus dan bukan karena alasan orang-orang yang baik gitu ya. Malah itu adalah orang-orang yang bukan orang pilihan Allah. Tetapi di perikop ini kita nanti akan banyak belajar bagaimana Paulus itu dengan segala kesungguhan hatinya memberitakan Injil kabar baik untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Sini dikatakan dengan tegas, Paulus tanpa ragu menyatakan pendiriannya
untuk tetap teguh meskipun harus dipenjara. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Paulus berbicara mengenai rahasia Kristus yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah, dan kini diperkenalkan melalui wahyu oleh Roh Kudus kepada para rasul dan nabi. Rahasia itu ialah maksud Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus segala kepala, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, dan untuk memasukkan orang dari semua bangsa dalam janji mengenai hidup dan keselamatan. Dari orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, Allah menciptakan dalam Kristus Yesus sebuah umat baru yang bagi dirinya, umat pilihan Allah, bukan hanya dari golongan Yahudi saja, tetapi juga golongan bukan Yahudi. Seperti kita tahu, berabad-abad sebelumnya memang Allah begitu memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang Yahudi. Tetapi saat ini Paulus berbicara tentang kasih karunia yang diberikan untuk orang-orang non-Yahudi. Kemudian di ayat berikutnya, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Padaku yang paling hina di antara segala yang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dari ayat ini kembali kita bisa belajar dari Paulus, bagaimana Paulus mengerjakan panggilan pemberitaan Injil yang diberikan kepadanya. Paulus merasa sangat terhormat diberi mandat untuk mengerjakan tugas pelayanan, karena bagi Paulus panggilan pemberitaan Injil itu adalah kasih karunia. Di sini kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk melaksanakan kehendaknya menjadi kekuatan yang mengalir dari Kristus yang bangkit dan bekerja melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Paulus juga melihat bahwa tugas itu selain kasih karunia juga merupakan anugerah, dan itu diberikan menurut kuasa Allah. Luar biasa sekali ya, Paulus bisa menerjemahkan bagaimana mandat itu diberikan kepada dia. Dan Paulus itu juga merasa sebagai orang pilihan, walaupun dia juga merasa paling hina di antara orang kudus. Kita bisa mengetahui hal ini dari latar belakang Paulus ya, sebelum dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Dan jelas apa yang Paulus beritakan adalah sesuatu atau berita yang sangat berharga. Di sini kita bisa melihat Paulus menyebut dengan kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang luar biasa, dan itu juga dianugerahkan kepada orang bukan Yahudi, yang menurut sejarah bukanlah orang pilihan Allah. Jadi Paulus sangat merasa berharga karena pelayanan yang dipercayakan kepada dia. Kemudian saya membaca referensi juga tentang pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang ada di sini. Ada dua arti yang mungkin dari ayat ini, yaitu pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga mungkin menunjuk kepada malaikat-malaikat yang baik. Mereka melihat hikmat Allah yang menakjubkan ketika ia mempertunjukkannya melalui gereja saat ini, gitu ya. Dan frasa ini juga mungkin menunjuk kepada kuasa-kuasa kegelapan yang memerintah alam roh. Kepada mereka maksud abadi Allah yaitu keselamatan diberitakan melalui pemberitaan tentang keselamatan oleh gereja dan melalui peperangan rohani terhadap iblis dan pasukannya. Karena tugas yang dirasa sangat luar biasa inilah, maka Paulus tidak gentar sedikit pun akan halangan yang ada di depannya. Bahkan Paulus sanggup memberikan penghiburan kepada jemaat yang dilayani, yang kemungkinan menjadi tawar hati karena melihat kesesakan Paulus akibat dipenjara. Bahwa janji keselamatan yang tersembunyi berabad-abad telah dibukakan dan dikerjakan di dalam diri Tuhan Yesus,
yang mati disalib, dan semua manusia bisa memperolehnya hanya karena iman, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kemudian perikop ini dilanjutkan dengan doa Paulus. Kita bisa melihat bagaimana hebatnya seorang Paulus gitu ya, yang walaupun di dalam penjara, di dalam kesesakan yang kemungkinan membuat orang yang mendukungnya itu tawar hati karena kondisinya yang terjepit, tetapi Paulus masih bertekun di dalam doa buat orang yang dilayani. Dari doa yang kita baca dari ayat 14 sampai 21 ini saya bisa melihat ada 4 hal. Yang pertama, Paulus berdoa supaya semua orang bisa menerima Yesus dengan iman untuk memperoleh keselamatan. Kemudian Paulus juga berdoa supaya orang percaya tetap teguh di dalam Yesus. Kemudian yang ketiga, orang percaya dapat memahami kasih Kristus yang luar biasa. Paulus menggambarkan dengan dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Luar biasa, Paulus bisa menyelami kasih karunia Tuhan. Kemudian yang keempat, orang percaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kemudian kita menemukan juga kata batin yang disebutkan di perikop itu adalah batin yang diteguhkan oleh Roh Kudus, berarti semua perasaan, pikiran, dan maksud kita makin lama akan semakin tunduk kepada pengaruh dan pengarahannya, sehingga Roh dapat menyatakan kuasanya melalui kita dalam cara yang lebih besar. Peneguhan ini mempunyai 4 tujuannya dari referensi yang saya baca. Yang pertama, supaya Kristus dapat memantapkan kehadirannya di dalam hati kita. Yang kedua, supaya kita berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, Kristus, dan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Kemudian yang keempat, supaya kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah, yaitu supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita sehingga kita mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal lagi yang luar biasa dari keyakinan Paulus adalah bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Yang berarti Allah akan melakukan bagi kita bukan saja lebih dari apa yang kita minta daripadanya di dalam doa, tetapi bahkan juga melebihi apa yang kita pikirkan. Janji ini tergantung dan ditentukan oleh tingkat kehadiran, kuasa, dan kasih karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Luar biasa, pagi ini kita melihat keteguhan seorang Paulus dan bagaimana Paulus dengan jelas melihat visi dan misi Allah untuk orang-orang bukan Yahudi yang pada waktu itu memang bukan orang pilihan Allah. Dari perikop ini saya mendapatkan amanat teks bahwa tujuan ilahi untuk menjadikan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi sepenuhnya baru, gereja tubuh Kristus adalah sebuah rahasia yang belum terungkap di zaman Perjanjian Lama. Wahyu yang diserahkan kepada Paulus. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh kasih karunia ilahi. Betapa luar biasa harta belas kasihan, anugerah, dan kasih yang terdapat di dalam Kristus Yesus bagi orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi yang mau menerima Dia sebagai Tuhan mereka. Aplikasinya buat kita, apakah kita sudah mengerjakan panggilan pelayanan kita seperti Paulus mengerjakan panggilan pelayanannya dengan tetap teguh, yakin, dan penuh kasih, senantiasa mengerjakan pelayanannya buat manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sambut firman Tuhan pagi ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi lagi.
bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan kita menjadi pelayan-pelayannya. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh anugerah kasih karunia-Mu, aku boleh melayani Tuhan, diberi kesempatan membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang kekal, yang Tuhan terus sampaikan kepada setiap orang yang percaya pada Yesus, supaya mereka terus bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.